Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Salam sehat, salam edukasi. Ya, selamat pagi semua anak-anakku sekalian kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak rindukan. Puji syukur, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka kembali dengan Bapak ya, guru TIK kalian yang ganteng ini. Oh, Pak Eko guru TIK. Ya, Pak Eko ganteng kedua deh. Ya, ganteng dong karena kan Bapak laki-laki ya. Pohon jambu nempel di dinding, just kidding. Ahai deh, luar biasa. Ada pantun nih buat kalian. Si Tatang nggak sabaran pengen naik helikopter. Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di pelajaran komputer. Garing ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 yang Bapak rindui. Kenapa Bapak rindukan? Karena terakhir kita bertemu waktu pembelajaran kelas 5 dan alhamdulillah sekarang kalian sudah kelas 6 dan alhamdulillah sekarang kalian sudah naik kelas ya, naik kelas 6 karena hakikatnya naik kelas itu naik semuanya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya nggak baik di kelas 5 atau kelas terdahulu tolong tinggalkan, dan sekarang ayo kalian semua harus bisa tingkatkan disiplin belajarnya. Yang dulu di kelas sebelumnya masih bermalas-malesan belajarnya, sekarang tingkatkan lagi semangat belajarnya karena kelas 6 itu harus fokus ya. Yang kemarin belum dapat prestasi, silakan kejar, sekarang masih ada kesempatan di kelas 6. Oke? Semangat. Oh iya, pertama-tama Bapak ingin mengucapkan karena kemarin Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Juli. Selamat Hari Anak Nasional buat kalian. Bahkan buat seluruh anak-anak Indonesia. Anak Indonesia harus tetap sehat, harus tetap cerdas, harus tetap ceria, tetap semangat, dan tetap tersenyum. Jalani tahun ini dengan optimis, dengan keceriaan di hati kalian. Memang keadaannya sudah tidak normal ya, tapi kalian jangan berputus asa, karena dibalik semua ini pasti ada hikmahnya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, tujuan Bapak ada di video pembelajaran hari ini. Sebenarnya Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian semua. Bolehlah dikatakan, jadi video pembelajaran TIK hari ini sebenarnya Bapak ingin memberikan video motivasi lewat pembelajaran TIK. Belajar komputernya bisa di minggu kedua saja, karena Bapak hari ini ingin memberikan semangat baru kepada kalian. Mungkin ada di antara kalian yang sudah merasakan jenuh dengan kondisi ini, yaitu terlalu lama belajar di rumah. Dan Bapak yakin harapan kalian juga menginginkan keadaan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Kalian ingin pergi ke sekolah dan belajar seperti sedia kala. Ingin belajar di sekolah kembali, rindu guru, rindu teman, rindu kelas, bahkan ada yang rindu jajanan sekolah di kantinnya. Ya, mungkin itu hanya sebagian kecil yang Bapak tangkap dan Bapak rasakan dari perasaan hati kalian yang sudah menginginkan kondisi ini menjadi normal kembali seperti sedia kala. Perlu diketahui bahwa anak-anakku sekalian, begitupun kami, guru-guru kalian, bahkan seluruh guru-guru yang ada di seluruh Nusantara ini menginginkan hal yang sama seperti yang kalian harapkan, supaya keadaan bisa
normal kembali, dan semoga pandemi wabah ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali, belajar di sekolah yang kalian rindukan, di kelas yang kalian rindukan, bisa bertatap muka kembali seperti sedia kala. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sudah lama kalian tidak pergi ke sekolah. Sedikit Bapak ingin memberikan gambaran tentang keadaan sekolah kita hari ini. Ya, dimulai dari lingkungan sekitar sekolah. Lihatlah, sekolah ini tampak sepi, tidak ada keriangan lagi, tidak ada lalu lalang atau terlihat anak saling kejar, tidak ada keramaian di sekolah ini, tidak ada proses kegiatan belajar mengajar. Lihatlah keadaan sekolah kita hari ini begitu tampak sepi. Bapak yakin sekolah ini juga ingin sekali segera bertemu dengan kalian semua, sehingga ruang-ruang kosong ini terisi dengan kegiatan-kegiatan kalian di sekolah. Lihatlah keadaan lab komputer kita. Di sini Bapak kasih videonya. Monitor menyala, ruangan komputer kosong, keyboard tidak ada yang pakai, tidak ada siswa yang mengetik di sana, kosong. Bapak yakin lab ini juga rindu terhadap kalian. Dan ini adalah ruang kelas yang kalian pakai di kelas 5. Sama, kosong. Terlihat di sana meja, kursi yang begitu berdebu, lantai yang sudah dibersihkan sama penjaga sekolah kotor kembali karena tidak ada yang piket di sana. Dan lihatlah papan tulis di sana, tidak ada tangan jahil-jahil lagi yang sering coret-coret papan tulis. Bahkan papan tulis ini pun merindukan kalian. Tidak ada lagi keisangan anak laki-laki di kelas ini yang sering jahil menempelkan permen karetnya sehingga diduduki temannya. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi sama seperti yang kalian harapkan, bahkan dari lingkungan sekolah, dari ruang-ruang kelas kosong, dari bangku meja hingga papan tulis pun, sebenarnya kalau mau bercerita, mereka sudah rindu untuk berjumpa dengan kalian. Itu sedikit gambaran hikmah yang bisa kita petik dari kondisi ini. Kalian belajar di rumah, dan Bapak yakin begitupun orang tua kalian, mama papa kalian menginginkan hal yang sama, yaitu anak-anaknya bisa belajar di sekolah kembali. Bapak bisa bayangkan begitu kerepotannya orang tua kalian yang harus terpaksa marah-marah mengajar kalian belajar di rumah. Apabila kalian tidak menurut, pasti orang tua kalian akan marah-marah. Coba sejenak bayangkan, di rumah tugas orang tua kalian sudah banyak, sekarang ditambah lagi anaknya harus belajar di rumah dan harus dibimbing oleh orang tua. Namun dari keadaan ini kita bisa belajar, bahkan orang tua bisa belajar, sehingga banyak para orang tua sekarang baru menyadari, bahkan dapat pengalaman baru ternyata, bahwa menjadi guru itu tidak mudah, harus mempunyai kesabaran lebih dalam mendidik kalian. Coba bayangkan
orang tua kalian mengajar satu anak saja begitu kerepotan. Coba bayangkan, guru mengajar anak orang lain dan dianggapnya sebagai anak sendiri yang begitu banyak jumlah siswanya, 30 ataupun 60 siswa. Tapi dengan sabar, dengan dedikasi tinggi, yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau tidak punya rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi terhadap nilai pendidikan, mungkin semua itu akan ditinggalkan. Sehingga dari sini alhamdulillah banyak para orang tua menyadari betapa sulitnya menjadi pendidik, menjadi seorang guru, harus punya kesabaran lebih dalam mendidik. Makanya ini nyata, suatu waktu ada dialog anak dengan orang tua setelah pembelajaran di rumah. Anaknya bilang, mama, lebih baik aku belajar sama guru aku di kelas. Dia tidak pernah memarahi aku. Kalau mama di rumah ngajarin aku marah-marah, aku ingin ke sekolah aja. Dan ada lagi ini, Bapak akan kasih videonya tentang kejadian-kejadian unik anak belajar di rumah dengan orang tuanya. Ya, udah ini Pak, dia. udah. Anak Ya, itulah dia. cewekin mulu di stadi, anak lu cewekin aja, anak Ibunya marah dicewekin aja. kepada Baru 2 bapaknya minggu lu ngajarin anak lu, boro-boro kayak guru nah. anaknya Tahun-tahun ngajarin dijitakin anak dulu, lu, baru kagak belajar begitu. di rumah Ya lu sehari, ngajarin 2 anak hari baru juga. 2 minggu, anak lu Gak kayak gurunya, lu potensi belajar tuh, tiap hari di kulitnya. kelas. Pada biru anak lu. Gak pernah tuh anak Anak dijitakin. lu lama-lama lu. Jangan begitu ngajarinnya yang bener, pelan-pelan ngajarin anak bocah sabar. Ngajarin anak kagak ada sabar-sabarnya. Kayak orang. Udah bayangin kalau kagak mau ngajarin, gue ngajarin. Ngomelin anak lu dari tadi, lu dari pagi ngomelin anak. Ajarin bener, pelan-pelan, ajarin bocah mah. Ya, boleh-boleh kayak guru nah. Kadang ngajarin sabar-sabar banget, guru masih salah aja guru. Kagak ada bener-benernya. Makanya tuh, biar lu pada mikirin tuh, gara-gara corona, lu anak lu pada belajar sama lu bisa gak tuh ngajarin anak? Coba guru mah. Begitu Ya, saking pada ngajarin kerepotannya anak orang lu, tua kalian lu mengajar boro-boro kalian ajarin di anak rumah. bisa, gitu. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kembali ke topik semula. Sebenarnya kan video pembelajaran TK ini ingin memberikan video motivasi, penyemangat baru kepada kalian, supaya jangan berkecil hati terhadap kondisi sekarang ini yang lebih banyak belajar di rumah ketimbang belajar di sekolah, karena kondisinya memang belum normal. Anak Indonesia harus tetap sehat, tetap cerdas, harus tetap semangat belajarnya. Sebenarnya kalau kita membuka hati dan memikirkan tentang keadaan ini, banyak hikmah yang bisa kita petik. Contohnya dalam belajar di rumah, BDR, belajar di rumah, kalian bisa lebih dekat dengan orang tua kalian setiap hari. Kalau kalian perhatikan orang tua kalian dibanding kalian pergi ke sekolah pagi-pagi, tapi sekarang realnya, nyatanya kalian tahu keseharian orang tua kalian di rumah. Begitu banyak tugas rumah atau tugas rumah tangga yang dikerjakan ibu kalian, dan tugas ayah yang mencari nafkah. Coba sekali-sekali kita tengok anak-anakku sekalian di rumah, dimulai dari orang tua kalian di rumah pagi buta sudah bangun, mama kalian sudah bangun, ayah kalian sudah bangun sebelum beduk subuh, padahal tidak lupa bangunkan kalian yang bangunnya kesiangan karena sering bangun siang karena belajar di rumah terus. Coba kalian perhatikan dan ambil hikmah yang kalian bisa petik dari ibu aja dulu. Perhatikan pekerjaan ibu atau mama kalian aja dulu, dari pagi sampai siang, sore, malamnya lagi mengurus pekerjaan di rumah. Kalau kita ambil hikmahnya, karena kita belajar di rumah, Bapak berpesan tolong bantu
atau ringankan pekerjaan orang tua kalian yang bisa kalian kerjakan saja. Misalnya habis makan ya cuci piringnya sendiri. Kalau ada halaman rumah kotor tanpa harus ibu yang membersihkan, coba kalian bersihkan. Coba yuk anak-anakku sekalian, kita mulai disiplin dan bantu tolong ringankan pekerjaan orang tua kalian di rumah. Sebenarnya itu hikmah kecil dari keadaan ini, supaya kalian bisa lebih dekat lagi sama keluarga dari orang. Video pembelajaran ini sebenarnya ini video motivasi yang dibalut di pelajaran TIK oleh Bapak ya. Semenjak ada belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau membuat guru ataupun murid lebih kreatif lagi dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Contohnya seperti ini, ada video daring. Daring itu dalam jaringan, kalau luring video luar jaringan. Daring itu online, kalau luring tidak online. PJJ itu pembelajaran jarak jauh, BDR itu belajar di rumah. Itulah istilah-istilah baru di dunia pendidikan kita sekarang ini. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, dengan kondisi ini banyak guru lebih kreatif lagi dalam memberikan video pembelajarannya. Bahkan jujur Bapak sendiri pernah cover lagu Rindu Guru tentang keadaan ini. Oke, mungkin ini hiburannya. Bapak akan putar beberapa hasil dari tenaga-tenaga pendidik kreatif, guru yang kreatif, siswa-siswi yang kreatif merespon kondisi ini. Salah satunya Bapak juga pernah membuat cover tentang lagu Rindu Guru. Sebagai hiburan ya, Bapak akan putar. Ya, ini dia kerinduan guru terhadap murid-muridnya. Lama tidak jumpa. Ya, di situ Bapak memainkan gitar dan Bapak nyanyikan sendiri lagunya. Maaf kalau suaranya agak sumbang. Ini contoh guru juga sama, karena mungkin terlalu lama di rumah sehingga muncul ide-ide kreatif membuat karya seperti ini. Semata-mata ingin merespon dari kondisi ini. Harapannya semoga pandemi COVID-19 atau Corona ini cepat berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah, di kelas kita masing-masing. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Corona segeralah pergi. Setelah kemunculan video ini dan menjadi viral, tidak lama muncullah video balasan dari seorang siswa. Lagunya itu Rindu Guru dan teman-teman. Baik, Bapak akan putarkan. Ini dia. Ini dari siswi MI
Nah, dan setelah ini pun ada yang lebih kreatif lagi, secara berkelompok, mungkin dari tingkatan SD, SMP, SMA, atau SMK, mahasiswa bahkan, menyanyikan lagu Rindu Guru dan teman-teman dan kawan-kawannya dengan versi yang berbeda, lagu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Ya, baik, kita simak videonya. Wahai Bapak dan Ibu Guru, telah lama kita tak bertemu. Aku ingin belajar bersama, ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa. Liriknya pun sangat menyentuh sekali, karena ini proyeknya digarap dengan serius dan tidak main-main. Kemudian ada lagi yang terbaru nih dari guru-guru kita di Semandar, mengcover lagu Rindu Guru dengan versi lagu Malaysia Iklim, Suci Dalam Debu. Mari kita simak. Oke, semua video yang ditampilkan itu mengandung unsur kreativitas semenjak ada wabah ini. Isi atau pesan yang ingin disampaikan adalah sama seperti harapan kalian, yaitu ingin semua keadaan ini normal kembali seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah lagi, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, bertemu semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 SDN 04 Cideng Hilir yang Bapak cintai, mungkin di akhir video pembelajaran ini, ya, besar harapan Bapak, kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum ditutup video pembelajaran ini, ada pantun buat kalian. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam edukasi, semangat.